atau major head loss dan HLM minor head loss. Ya, head loss mayor itu adalah kerugian energi aliran tiap satuan massa di daerah fully developed flow akibat friksi. Jadi murni friksi, ingat mayor losses itu adalah murni friksi, tidak ada akibat separasi. Murni friksi kalau salurannya penampangnya konstan dan alirannya fully developed. Nah, bagaimana Pak di lapangan menentukan jarak yang belum fully developed? Bagaimana? Itu adalah pekerjaan laboratorium yang sangat teliti. Kalau perhitungan di prakteknya di lapangan, orang menganggap ya kerugian yang belum fully develop itu dianggap minor losses yang dikalkulasi sebagai kerugian inlet, gitu ya, nanti ada kerugian inlet. Jadi nanti saya terangkan. Ini dulu kerugian akibat gesekan murni pada saluran dengan penampang konstan. Konstan area pipe in fully developed flow zone area disebut mayor head loss. Dan head loss minor head loss, kerugian energi aliran tiap satuan massa akibat separasi lokal pada hambatan-hambatan lokal seperti adanya katup atau disebut valve, adanya belokan, disebut elbow, ada disebut saringan, ya, strainer, akibat inlet yang tadi saya omong, dan exit. Kalau di luar daerah fully developed ada dimasukkan inlet dan luaran exit, itu juga menimbulkan kerugian, ya, sudden enlargement, pembesaran yang tiba-tiba. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Apa yang dimaksud semua ini? Sudden contraction, ya, penyempitan yang tiba-tiba. Diffusor, penyempitan yang bertahap. Pembesaran yang bertahap. Nozzle, pembesaran yang bertahap. Minor losses secara prinsip terjadi akibat separasi aliran. Jadi semua benda ini menyebabkan losses disebut minor losses. Konsep berpikirnya adalah apa yang menyebabkannya? Kalau tidak perubahan penampang, mereka pasti mengalami akibat perubahan arah aliran atau akibat keduanya. Jadi aliran itu sebenarnya paling suka seperti apa? Jangan dirubah arahnya. Ya. Jangan dirubah penampang saluran. Ya. Lalu apa? Kenapa? Bisa terjadi separasi. Terutama kalau sudden. Sudden itu tiba-tiba, plötzliche Übergang bahasa Jermannya. Ya, perubahan yang tiba-tiba, ya. Itu jadi seperti itu. Nah, kalian tahu hukum Newton 1 kan? Tentang kelembaman. Semua benda yang terlanjur bergerak cenderung tidak ingin dihentikan. Contoh-contoh, Anda naik truk di bagian belakang, bak di bagian belakang. Truk melaju, terus Anda direm. Ada jelungup atau ngeblak? Jelungup kan? Terjerembab ke depan kan? Kenapa? Karena saudara tidak mau sudah terlanjur bergerak, dihentikan. Saudara cenderung bergerak terjerembab ke depan. Saudara berdiri di bak belakang truk. Tiba-tiba truknya ditarik bergerak. Saudara ngeblak atau terjerembab ke depan? Terpelanting ke belakang. Kenapa? Alam fana ini menyebabkan semua hal, makhluk dan benda bersifat lembam. Lembam itu apa? Ingin mempertahankan kondisi awalnya, tidak ingin dirubah. Padahal itu merugikan. Ya, dalam hal-hal yang baik itu merugikan. Nah, fluida juga begitu dalam hal mengalir. Kalau dia sudah mengalir ke arah kiri, jangan dibelokkan ke arah samping. Dia tidak suka. Apa buktinya dia tidak suka? Menunjukkan kerugian tekanan.
Oke. Berarti ada energi hilang akibat perubahan arah. Oke. Juga dia tidak suka mengalir di dalam saluran yang tiba-tiba dirubah. Ya, maka ini digolongkan menjadi mayor losses dan minor losses. Lalu saya akan bahas satu-satu. Nah, mayor head loss ini dibahas. Untuk pipa dengan penampang konstan, mayor losses itu di daerah fully develop berlaku alfa 1. Jadi di dalam saluran pipamu ini ada gambarnya ya. Ini misalnya ya, saya ambil gambar contoh soal ini. Ini ada contohnya supaya saudara bisa bayangkan. Ini ya, sistem aliran ini ya, ada inletnya. Ini ada kerugian akibat masuk ini. Ini ada saringan. Berarti ada kerugian minor ini. Ada elbow berbelok arah ya. Ada katup dan ada exit. Oke, ya. Jadi selain yang terjadi rugi di inlet, rugi di saringan, rugi di belokan, rugi di valve, dan rugi di keluaran, disebut apa? Mayor losses, gitu ya. Maka disebut lokal-lokal. Disebut minor losses, orang sering menyebutnya sebagai local losses. Apa itu? Kerugian lokal. Saya pernah bertanya ke profesor waktu kuliah mekanika fluida di Jerman itu, apakah nama minor itu menunjukkan besarnya kecil, Pak? Dijawab dia, pertanyaan bagus. Minor losses itu disebut minor. Artinya minor adalah lokal. Lokal adalah di situ saja, bukan karena akibat gesekan yang jalan-jalan. Jadi kerugian di saringan sama dengan apa? Ya di situ. Kerugian di inlet, ya di inlet. Di belokan, ya di belokan. Local losses disebut minor losses. Tapi besarnya seringkali melebihi mayor losses. Gitu. Karena separasi aliran itu membuat kerugian yang jauh lebih besar dibandingkan kerugian akibat gesekan murni. Tetapi jangan bandingkan satu valve dengan kerugian gesekan dari Bengawan Solo hingga Gresik. Itu tidak imbang ya. Tentu saja lebih banyak yang gesekan mayor losses kalau itu. Ya. Tetapi sistem yang pendek ini saja. Yang ada di strainer, elbow, valve, inlet maupun exit itu bukan kecil, disebut minor karena lokal, tempatnya di situ, gitu ya. Nah sekarang sudah dapat gambaran kan, yang mana yang mayor losses dan mana yang minor losses, ya. Kembali ke arah rumus. Oke, ini saya tunjukkan ini dulu. Ya ini valve. Katanya tadi kerugian minor itu akibat penyempitan dan juga perubahan arah. Berarti kalau valve akibat apa? Akibat penyempitan. Valve ditutup 50%. Keranmu itu loh, mau tutup. Ada penyempitan kan berarti? Ada penyempitan. Elbow akibat apa? Elbow, ayo. Arah ini, perubahan arah. Oke, nanti tak tunjukkan yang vortexnya gimana. Sudden contraction. Ini dua ini. Penampang juga arah ini. Tapi lebih berat ke arah penampang. Namanya sudden, tiba-tiba dari penampang ini lalu dikecilkan ini dengan sudut dengan tanpa dikasih sebuah rounded, tidak di rounded, tapi ini segi yang tajam. Ini merupakan kerugian. Ini sudden expansion atau sudden enlargement namanya. Oke, nozzle bukan sudden. Nozzle adalah gradually contraction, perlahan-lahan. Ini sudden, ini gradually.
Diffusor adalah juga tidak sudden enlargement, tapi adalah apa itu? Gradually enlargement. Diffusor, nozzle, ya. Oke. Ini orifice blade. Orifice. Pipa orifice. Venturi, orifice itu pelat yang dikasih lubang. Ya, biasanya untuk mengukur debit ini. Oke. Ya, ini ada perubahan tiba-tiba penyempitan. Ini 2 kali nih. Menyempit tiba-tiba, lalu enlargement tiba-tiba. Lalu ada venturi. Kayak orifice tapi bertahap. Nozzle dan diffusor digabungkan. Sudden expansion dan sudden compression dan sudden expansion jadikan satu adalah orifice. Venturi adalah nozzle dan diffusor yang dijadikan satu. Ini dulu sebelum ada injeksi, sistem mobil yang injeksi atau sepeda motor, ini dulu adalah karburator kita. Ya, ada venturinya. Ini strainer. Ini paling besar kerugian minornya ini. Strainer itu menyaring kotoran-kotoran hingga tidak ikut dalam aliran. Otomatis lubangnya kan kecil. Ya, lubang menyempit kecil banyak. Jadi strainer itu kerugiannya energi banyak. Pipa inlet juga menunjukkan kerugian akibat apa? Dari luasan yang besar masuk ke luasan kecil. Pipa outlet, kenapa ada kerugian? Karena dari pipa penampang kecil ke penampang besar, ke udara luar. Ini adalah pakai koefisien outlet, ini koefisien inlet, koefisien strainer, koefisien orifice, koefisien venturi, gitu ya. Nah, mari saya tunjukkan inlet itu apa ya? Kenapa disebut ada apa di inlet kok maka ada kerugian? Terjadi vortex. Nah ini, ya, ini kata si Newton satu, dia cenderung bergerak maka dia tidak ingin dirubah, gitu ya, baik arah maupun besarnya. Lihatlah sudden contraction yang di kanan atas ini, gambar kanan atas. Dia enak-enak bergerak di penampang besar, harus menciut. Bisa lihat kursor saya ya, lihat kursor saya semua, jangan tidur. Bisakah fluida menyusuri dindingnya seperti ini dengan tegak lurus gitu? Menurut saudara? Tidak bisa. Karena dia pasti akan menyesuaikan dengan hukum Newton 1. Ya saya ikut berbelok lah. Karena saya ini fluida mudah berdeformasi, maka saya akan ikut mau. Saya akan berbelok, tapi jangan berbelok yang perfect mengikuti dinding pipanya. Tidak bisa saya. Saya bisanya gini. Akibatnya apa? Lihat ya. Lihat stream tube-nya. Antara streamline ini dengan dinding semula menyempit, lalu melebar. Semula menyempit, lalu melebar dengan dinding ini. Ini loh, spasinya ini loh. Ruangan yang lebar ini mengindikasikan tekanan naik. Ya, sehingga terjadi vortex separasi. Dimulai dari dinding tidak bergerak ke depan, alirannya terpuntir ke belakang, lalu berpusar. Gitu ya. Inilah yang menyebabkan kerugian minor. Nah, ini lebih lumayan ini. Coba aja elbow itu kalau tidak dironde dindingnya. Pasti besar vortexnya ini. Namanya vortex separasi. Ya, ini sudden enlargement juga gitu. Enak-enak menyempit ya, saluran kecil tiba-tiba dimasukkan saluran besar. Dia tidak bisa menyusuri dinding kotak-kotakan gini, tidak bisa dia. Karena dia terlanjur bergerak ke depan, ya terlanjur bergerak ke depan. Belok sih belok, tapi tidak sepenuhnya dia ya. Oke. Sehingga ada daerah yang membesar.
dari menyempit membesar, terjadi tekanan penampang membesar, pasti tekanannya naik. Sehingga ada pusaran yang di dinding ini mengarah ke backflow, timbul vortex. Vortex ini mendisipasikan energi sehingga terjadi kerugian. Ini adalah orifice. Oh, ini juga besar kerugiannya. Dari saluran besar menyempit, tiba-tiba membesar lagi, ya, sehingga dia terjadi kerugian yang besar. Ya, sudah. Ini inlet ini ruginya kenapa? Saya dulu pernah bimbing anak-anak tentang honeycomb, ya, tempat tentang masuknya itu, tentang masuk pipa itu, ya. Maka kalau ada masukan wind tunnel, ini lihat gambar saya ya. Ini masukan. Dari udara luar dia dihisap fan, lalu masuk dari ruangan yang luas, lalu dia masuk ke saluran sempit. Terjadi vortex yang dimulai dari dinding, lalu terpusar ke sini. Ya, vortex terjadi dimulai dari dinding, lalu terpusar ke sini. Oke. Ini loh, lihat. Inlet. Ya, maka orang lalu gini, jangan tiba-tiba masukkannya. Ya, maka orang kemudian cenderung mengikuti pola streamline itu. Memasuki sebuah saluran, maka dia bikin gini. Pernah lihat enggak? Ini namanya honeycomb. Jadi memang terjadi vortex, tapi tidak sebesar itu. Ini, nah, lihat, ini besar ini. Lalu dibikin gini. Tahu ya? Aliran dituntun masuk. Oke. Nah, siapa yang mau membuat riset tentang itu TA-nya nanti silakan ya. Hubungi saya, bisa bimbing itu. Oke. Nah, itu adalah kerugian minor yang saya kasih lebih awal supaya saudara dapat membandingkan, membayangkan apa sih mayor losses itu. Pokoknya selain yang lokal-lokal itu dianggap mayor loss. Nah, saudara sudah tahu kan, kalau fully developed flow itu profil kecepatan yang tidak berubah lagi, sehingga di sektor 1 dan sektor 2 dia sama. Energi kinetik flow koefisiennya alfa 1 ya sama dengan alfa 2. V1 kuadrat per 2, V2 kuadrat per 2, karena profilnya sama, ya sama rata-ratanya. Elevasi tidak diperhitungkan karena mengacaukan situasi, ya. Biar dia horizontal saja, kita ingin tahu akibat fully developed flow itu gesekannya seperti apa. Kalau toh dia horizontal, itu kalau toh dia naik, ya anggap saja naik itu bagiannya pompa, tapi panjang pipanya dianggap horizontal dulu. Tahu ya? Oke. Jadi mayor head loss untuk aliran laminer dari pembahasan sebelumnya, coba ya kalau saya tuliskan ini kan kamu harus cari di textbook-nya. Mayor head loss untuk aliran laminer dari pembahasan sebelumnya untuk kasus ketiga aliran laminer itu ya. Di dalam pipa, aliran laminer fully developed perlu diperoleh delta P 128 mu LQ bagi PD pangkat 4. 128 mu kali L, Q-nya kan debit ya, Pi kali D kuadrat luasan Pi D kuadrat per 4 ya. Itu adalah 128 mu L. Loh, ini mestinya kali P nih, kurang kali P nak ya. Semuanya lihat ya,
128 mu L, Q-nya adalah V rata-rata kali PD kuadrat per 4 bagi PD pangkat 4. Ya, ini sudah ada di bab sebelumnya, kurang V rata-rata ini. 32 L per D mu per kali V bagi D. Akibatnya head loss adalah delta P per rho. Ya, head loss tadi kan sama dengan delta P per rho kan? Ini loh. Kalau elevasinya tidak dihitung, alfa 1 sama dengan alfa 2, V1 kuadrat sama dengan V2 kuadrat, maka yang ada kan head loss adalah sama dengan pressure drop per rho kan, delta P per rho. Nah, kalau ini saya bagi delta P, ini adalah delta P, sudah dari bab sebelumnya. Kalau saya bagi rho, maka sama dengan 32 L per D mu V rho D. Ya. Kalau saya rubah jadi L per D, oke. B kuadrat per 2, ya, supaya ini jadi Reynolds number ini, nah. Reynolds number kan rho VD per mu. Ini padahal ada mu V per rho D. Ya. Kalau saya keluarkan V kuadrat per 2-nya, 32 dibagi 2 berarti dikalikan kan? Itu kan 64. Agar terjadi RE, ya, ini bisa dirunut balik kok ini. 32 LD mu V rho D ya. Kalau saya jadikan V kuadrat per 2, maka ini menjadi rho VD per mu di belakang. Ya, nanti dicoba di rumah. Singkatnya, head loss mayor itu untuk aliran laminar adalah L per D V kuadrat per 2 dikalikan 64 per RE. Nah, sekali lagi membuktikan aliran laminar itu memiliki bentuk analitis yang luas. Ya, tidak tergantung pipa seperti apa. Pokoknya laminar itu adalah di bawah Reynolds 2300 di dalam pipa itu menggunakan persamaan kerugian tekanan adalah L per D V kuadrat per 2 kali 64 per RE. Ya, ini saudara tentu tidak tahu, tidak begitu mengikuti biasanya. Ini loh, kalau alfa 1 V1 kuadrat sama dengan alfa 2 kuadrat, tak korek, seret, ya. Oke, supaya sudah, ya, tanya, silakan. Rusak ya? Nggak terlihat, ah? Oh, masa? Kena, coba. Masih di gambar Vortex ya? Iya, Pak. Coba, ya, terima kasih. Sama juga? Sudah, Pak. Sudah berganti, Pak. Sudah. Ini ya, tadi kenapa kok sama dengan itu? V1 per rho alfa 1 ya. Kalau boleh di flow kan alfa 1 kali V1 kuadrat per 2 kan sama dengan alfa 2 kali V2 kuadrat per 2. Kalau ini saya coret, Z-nya juga tidak jadi bagian pembahasan karena elevasi itu bagian mesin fluida, kenaikan itu. Maka P1 per rho dikurangi P2 per rho itu sama dengan head loss. Padahal kita tidak bahas minor losses. Kita masih tidak membahas HLM. Berarti HL-nya sama dengan P1. Ya, ini mau menerangkan apa sih saya? Ini loh. Nah, ini. Mau menerangkan P1 kurangi P2 per rho adalah delta P per rho sama dengan status mayor. Nah, padahal kita tahu delta P-nya aliran laminar itu sudah dibahas di pelajaran aliran laminar dalam pipa yang sebelumnya. Sama dengan ini. Diakali supaya muncul per Reynolds. Ya, dikalikan yang sama dibagi yang gitu loh. Ya, kalau dibagi rho maka dapatkan head loss mayor itu L per D kalikan V kuadrat per 2 rata-rata dikalikan 64 per RE. Ini adalah rumus laminar head loss mayor. Nah, mayor head loss untuk aliran turbulen ditentukan secara empiris dengan dimensional analysis, Buckingham P teorema, dimensionless parameter. Ingat bab 7 Mac 1. Mac 1 mengatakan
Buckingham P teorema analisa tanpa dimensi kan, yaitu ya mendapatkan dimensionless parameter yang nanti digunakan untuk eksperimental sehingga kita bisa menghitung head loss mayornya aliran turbulen. Nampak benar bahwa mayor losses itu bisa dirumuskan. Setiap kali bicara turbulen mesti empirik, tergantung hasil eksperimental. Seperti tadi alfa 1, alfa 2. Itu juga menunjukkan koreksi empirik dari aliran turbulen. Lanjut ya. Seperti apa? Nah, ini pelajaran sudah saudara dapat kok. Sorry. Ya, ini kan aliran di bab 7. Contoh 7.3 kalau tidak salah. Waktu itu apa yang dikasih contoh? Ada pipa, diameternya D, panjangnya L, kekasaran dinding pipa di dalam E. Ini bukan energi dalam ya, tetapi kekasaran dinding pipa. Mengalirkan fluida dengan kecepatan rata-rata V. Ya, density fluidanya rho, viskositasnya mu. Ya, ini yang ada dalam kurung DLEB rho mu dianggap sebuah independen parameter yang mempengaruhi delta P. Pressure drop dari aliran dalam pipa diduga dipengaruhi diameter pipa, panjang pipa, kekasaran dinding dalam pipa, kecepatan rata-rata aliran, density fluida, dan viscosity fluida. Dengan Buckingham P teorema diperoleh itu waktu itu loh nak, delta P per rho V kuadrat ini tidak berdimensi nih, ini tekanan bagi tekanan. Fungsi mu rho Vd L per D E per D, yaitu fungsi mu rho Vd ini kan seper-Reynolds. Kalau Reynolds kan rho Vd per mu, L per D E per D. Nah, yang melakukan riset ini dahulu kala adalah Profesor Moody. 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 Nanti diagramnya disebut Moody diagram. Orang Prancis. Ya. Dengan Buckingham P teorema, Profesor Moody dan murid-muridnya mendapatkan bilangan tak berdimensi, saat itu delta P per rho V kuadrat, fungsi mu rho Vd L per D E per D, atau disebut fungsi seper-Reynolds L per D E per D. Nah, lalu berundinglah tim itu dengan rundingan seperti ini. Pak Profesor Moody bertanya, kalian pernahkah belajar kalkulus? Ya Pak. Kamu milih mana? E fungsi X atau E fungsi seper X? Ya sama saja. Tapi kami lebih suka Y fungsi X, bukan Y fungsi seper X. Oke, kalau begitu seper Reynolds kamu ganti sebagai Reynolds. Bentar. Lanjut ya. Ya, mu rho Vd. Jadi gini, ini mau dibikin kurvanya nih, grafiknya. Maka kalau Anda mau melihat peristiwanya kan gini, delta P rho V kuadrat antara lain dipengaruhi Reynolds number. Lebih enak kan daripada dipengaruhi seper-Reynolds. Oke, berarti dipakai bentuk fungsi yang lain, karena seper-Reynolds dijadikan Reynolds. Dinamakan fungsi yang lain, misalnya F1. Fungsi Reynolds L per D E per D. Ya. Padahal delta P per rho itu head loss. Ya, delta P per rho itu head loss. Ya, ini head loss mayor nih ya. Delta P per rho adalah head loss mayor. Berarti head loss mayor dibagi V kuadrat per 2 adalah fungsi 1 Reynolds L per D E per D. Oke. Terus Pak Budi bicara ke murid-murid. Ayo bikin eksperimen sudah. Saya ingin saudara membuat kurva
head loss dibagi V kuadrat per 2 fungsi Reynolds L per D E per D. Jadi apa yang dilakukan murid-muridnya? Membuat saluran dengan panjang L, diameter D, diukur dengan alat manufaktur kekasaran relatif dinding pipa E. Nah, lalu dibandingkan dengan diameternya, kekasarannya itu disebut relative roughness, yaitu E per D. Oke. V diukur dari debitnya. V kuadrat adalah rata-rata adalah debit dibagi dengan luas penampang pipa, V per 4 D kuadrat. Ya. Nah, lalu didapatkan hasil eksperimen sebagai berikut. Setelah melakukan eksperimen dengan kurva ini, menghasilkan kurva ini, anak-anak itu menghadap profesornya, Profesor Mudi. Lalu dia bilang, mereka, Pak, ini ternyata ada hasil yang kurang menarik. Kurang menariknya ada di mana? L per D itu ternyata pengaruhnya sederhana, Pak. Sederhana gimana sih? Kalau saya kasih L per D-nya 2 kali, maka head loss-nya ini 2 kali. Kalau L per D-nya saya jadikan separuhnya, head loss per V kuadratnya juga menjadi separuhnya. Lalu Profesor Mudi mengatakan, berarti dia berpengaruh tapi tidak rumit. Keluarkan dari fungsi. Gitu. Soalnya kalian kan tahu ya, dari sebuah kurva itu loh, nak. Ya, Y fungsi X itu kalau gambarkan Y fungsi X. Baik, Y fungsi X. Sejajarkah dia dengan Y fungsi 2X? Ya, tentu tidak sejajar. Ya, trennya grafik linear itu berubah. Tetapi 2 itu bukan sesuatu yang mempengaruhi secara esensi fisikanya. Maka disarankan ya L per D ini dikeluarkan dari fungsi tapi diikutkan. Misalnya 2 kali gitu ya, 2 kali fungsi Reynolds E per D. Untuk memberi arti fisik yang jelas, V kuadrat ditanyakan juga oleh Profesor Mudi. V kuadrat itu apa? Semua diam. Kalau V kuadrat per 2, energi kinetik spesifik, ya, maka ditambahi setengah. Ya, head loss setengah V kuadrat, L per D dikeluarkan kan tadi dari fungsi, tapi fungsinya disebut fungsi yang lain, fungsi 3 RE E per D. Nah, sekarang disimpulkan, head loss mayor adalah F L per D V kuadrat per 2. Maka yang disebut RE dan E per D disebut friction factor. Ya, F3 RE E per D adalah fungsi Reynolds dan fungsi E per D disebut friction factor, faktor gesekan. Ya, oke. Nah, bandingkan dengan aliran laminar. Ya, kekuasaan Tuhan itu luar biasa terhadap manusia. Sehingga kita bisa mendapatkan ini. Coba lihat saja. Nah, ini ya. Ini. Aliran laminar punya bentuk tadi, HL adalah 64 per RE, L per D, V kuadrat per 2. Turbulen punya bentuk F, L per D, V kuadrat per 2. Berarti F-nya untuk aliran turbulen itu fungsi Reynolds dan fungsi E per D. Sedangkan friction factor laminar hanya dipengaruhi Reynolds number per RE. Karena 64 per RE itu adalah suatu konstante, suatu besaran yang bilangan dibagi bilangan Reynolds. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi untuk aliran laminar kekasaran dinding tidak terlalu mempengaruhi. Tetapi untuk aliran turbulen E per D-nya sangat mempengaruhi. Ya, catatan. Reynolds number adalah rho V per D. Rho VD per mu. E per D relative roughness of pipe inner wall. Tergantung pada pipe material. Tergantung pada pipe manufacturing. Diagram of E per D, ya, maka kita dapatkan F friction factor sebagai kurva yang disajikan Moody diagram didedikasikan oleh Profesor Moody diagram untuk dunia perpipaan, ya, adalah sebagai berikut. Horizontalnya adalah Reynolds number,
vertikalnya adalah yang dicari friction factor, ini adalah relative roughness E per D. Oke. Nah, ini adalah Moody diagram. Terkenal seluruh dunia ini. Bilangan Reynolds rho V D per mu. Friction factor adalah F. Ya, yang dicari. Relative roughness adalah ini. Bagaimana mau menggunakannya? Kurva kedua dipakai dulu. Ya, kurva kedua biasanya ini sudah diketahui kalau soal ujian Anda. Atau dikasih diagramnya. Dikasih diagram seperti apa Pak ini? Ya, ini pipa diameter, ini bahan dan manufakturnya. Misalnya kamu ingin apa? Galvanized iron atau commercial steel, ya. Commercial steel diameternya berapa? Ya, dicari shred. Lalu relative roughness-nya dicari di sini. Oke, ketemu E per D kan? Lalu pindah ke sini, ke diagram Moody. Nah, lalu per D-nya dicari di sini, Reynolds-nya berapa? Dipotongkan, tak lihat kiri. Ya, itu ada friction factor. Lihatlah kurva linear dari aliran laminar yang friction factornya sama dengan 64 per RE. Ini. Ya, ini adalah daerah transisi laminar ke turbulen. Ya, tidak jelas ini. Kata profesor saya, kita berada pada otoritas di luar kemampuan manusia, gitu ya. Transition zone ini sifatnya gini, kadang-kadang karakter fisikanya mirip laminer, kadang-kadang karakter fisikanya sudah mirip turbulen. Jadi turbulen ini daerah kanan ini, kurva yang lengkung-lengkung ini. Yang ini adalah kasusnya aliran laminer. Ya, ini adalah daerah yang sungguh bersifat yang kadang berubah laminer, kadang masih turbulen adalah dari daerah transisi antara laminer dan turbulen. Itulah cara kita mendapatkan head loss friction factor untuk aliran turbulen maupun laminer. Jadi kalau laminer langsung saja ngambil friction factor 64 per RI. Ya, nggak pakai Moody diagram karena dia berada di daerah ini, di kurva ini. Turbulen adalah yang mulai ada kurva lengkungnya ini. Caranya E per D yang diperoleh dari kurva yang pertama tadi, diplot di sini, dipotongkan dengan bilangan Reynolds-nya, lihat friction factor-nya. Oke. Ya. Nah, bagaimana menentukan rumus empirik dari laminer, dari minor losses. Ya, kita tinggal itu, nanti saya lanjutkan minggu depan. Lihat dulu, konsentrasi tetap. Nah, berlaku formula empiris yang mengacu pada formula mayor losses. Untuk mayor losses kan ini rumusnya. HL adalah F kali L per D V kuadrat per 2. Untuk minor losses dipakai apa? HLM, minor losses adalah friction factor kali L, bukan L per D, tapi panjang ekivalen untuk minor losses. Ya, jadi gini, kalau valve itu lokal, oke. Ya, berapakah friction factor yang digunakan untuk minor losses valve? Ya yang seperti yang digunakan untuk minor losses. Tetapi panjangnya berapa? Minor losses kan pendek, valve kan pendek. Tapi yang pendek itu kalau dianggap dia terjadi di pipa dengan diameter yang sama, sepanjang berapa? Itu namanya panjang ekivalen. Panjang ekuivalen dengan pembanding panjang pipa penampang konstan yang menghasilkan pressure drop yang sama. LE, ya. Jadi untuk minor losses, kalau tidak menggunakan rumus F LE per D kali V kuadrat per 2, ya menggunakan rumus K kali V kuadrat per 2. Berarti K itu sama juga dengan F kali LE per D. Oke, penjelasannya. Ini ya saya gunakan. Semisal saudara diminta oleh seorang
manufakturer pipa yang ingin membuat berapa LE per D-nya valve-nya itu, berapa K-nya valve-nya itu. Maka saudara memilih rumus ini. Delta P per rho minor losses, yang kalau dianggap sama dengan mayor losses kan delta P per rho minor losses itu HLM. Adalah F kali LE per D, V kuadrat per 2. Ya, itu sama dengan delta P per rho FL per D, V kuadrat per 2. Ya, jadi ini minor losses yang dianggap dibandingkan dengan mayor losses supaya kita bisa menghitung LE per D-nya. Siapkanlah pipa dengan panjang yang tertentu, yaitu L1 ditambah L2. Kenapa manometernya diletakkan di depan dan di belakang? Karena kita ingin valve ini tidak mengacaukan pengukuran tekanan P1 dan P2. Sebab kalau terlalu dekat P1 dan P2-nya, fluktuasi akibat terjadi separasi aliran di dalam valve ini akan membuat pengukuran tekanan ini berubah-ubah. Maka P1 dan P2 diletakkan pada jarak L1 dan L2. Yang di downstream biasanya jaraknya harus lebih panjang. Karena pengaruh valve terhadap aliran di belakangnya itu relatif lebih kuat dibanding yang ada di depannya. Singkat kata, L1 dan L2 dicatat. P1 dicatat, P2 tercatat. Tentu saja P2 lebih kecil dari P1 akibat adanya kerugian. Ya, apa yang perlu dicatati? Berapa density yang digunakan, diameternya berapa, M dot-nya berapa. Ya, dari rho D dan M didapatkan V rata-rata. Ditambahi mu ketemu Reynolds number. Rho VD per mu. Ya, lalu diukur di manufaktur E per D-nya berapa. Di dalam pipa ini saya punya kekasaran dinding, di dalamnya diukur E dibagi diameternya. P1 dan P2 diukur, ya, sehingga didapatkan delta P. Delta P rho VD, ya, maka didapatkan LE atau K-nya. Jadi tahu ya, dari bilangan Reynolds-nya tadi didapatkan friction factor di ini. Ruas kanan ini didapatkan, ya, seperti dia dianggap mayor losses gitu ya. Ini secara konseptual filosofi saya ingin Anda sekalian itu lebih dari sekedar menggunakan rumus gitu loh. Supaya tidak menganggap ini tiba-tiba turun dari langit gitu loh. Tahu ya? Artinya punya gambaran bagaimana menghitung menentukan LE per D di handbook itu. Dicatatlah R, D, dan M dot dengan alat ukur. Ini secara rumus bisa dapatkan V rata-rata. Viskositas, lihat tabel viskositas. Lalu didapatkan Reynolds number. Reynolds number bersama E per D mendapatkan friction factor. Berarti ini kan semua sudah tahu ini. Ini adalah sebuah bilangan berarti. Delta P per rho didapatkan sama dengan ini. Delta P per rho diukur didapatkan jumlah ini. Jumlah ini padahal friction factornya tahu, P kuadratnya per 2 tahu. Berarti delta P per rho yang kanan ini sudah tahu, berarti friction factor tahu, P kuadrat per 2 tahu, LE per D bisa ditentukan. Gitu loh. Nah. Kalau LE per D sudah ditentukan, berarti dikembalikan lagi. Ya, F LE per D sama dengan K kan? F-nya tahu, LE per D tahu, berarti K-nya juga bisa didapat. Kalau menggunakan salah satu, ya, minor atau lokal losses itu kalau tidak pakai F LE per D, ya pakai K. Nah, oleh karena itu gambar saya tadi menunjukkan ini kalau valve itu sudah tahu diketahui di soal ya atau dengan adanya handbook, kalau tidak K valve yang diketahui ya F kali LE per D valve. Kalau tidak K elbow ya F LE per D elbow. Tergantung ada tabel K valve, ada tabel FL per D valve. Dan semuanya gitu. K sudden contraction, F LE per D sudden contraction. Yang digunakan diameter paling kecilnya. Ya.
Oke, nozzle, diffusor juga gitu. Nah, itulah perhitungan minor losses yang mengikuti perhitungan mayor losses. Oke. Nah, ini saya punya contoh soal. Jam berapa sekarang? Jam 12.19, kurang 10 menit. Nanti dibaca di rumah ya. Nah, saudara, saya tekankan ini. Baca baik-baik ini. Kalau saudara dapat 3 soal EAS, minimum 1 soal pasti mengenai kerugian energi atau minor dan mayor losses. Karena itu saya bikinkan saudara singkatan yang lebih mudah dipelajari, walaupun tidak tertutup kemungkinan harus melihat textbook-nya juga. Nah, ini saya punya contoh soal. Ini kok kurang turun pilih sih. Sebentar. Ini saya punya. Ini. Air dengan density ρ mengalir dengan laju massa m dot di dalam pipa seperti ditunjukkan pada gambar di atas. Ini dia panjangnya L1. Ini mendatar, ini tidak ada perbedaan Z ini. Ini gambar ini bukan gambar naik ya, tapi mendatar dilihat dari atas ini. Jadi tidak ada kenaikan ini. Ini hanya berbelok dari lurus menjadi menyamping gitu ya. Pada sistem aliran ini terdapat hambatan lokal strainer, ST, elbow, oke, dan valve. Bila bahan pipa dan diameter pipa diketahui, serta tekanan statis pada tab 1 P1 diketahui, tentukan panjang total pipa agar tekanan statis pada P2 tidak lebih kecil dari 0,9 P1. Jadi, berapakah seharusnya panjang pipa ini totalnya? Agar P2-nya tidak lebih kecil dari 0,9 P1. Perbedaan elevasi dapat diabaikan. M dot kilogram per detik tahu, rho kilogram per meter kubik tahu, diameter pipa meter tahu, bahan pipa tahu, P1 tahu, P2 0,9 P1 tahu, L pipa L1 tambah L2 tahu. Nah, ini mudah ini. Yaitu kita bisa langsung menghitungnya. Perbedaan elevasi diabaikan, Z2 kurang Z1 sama dengan, dan bila diameter pipa 1 sama dengan diameter pipa di bagian 2 outlet, maka V1 dan V2-nya sama. Dianggap alfa 1 sama dengan alfa 2, maka alfa 1 V1 kuadrat per 2 sama dengan alfa 2 V2 kuadrat per 2. Maka P1 dikurangi P2 per rho adalah head loss total, yaitu terdiri dari head loss mayor dan head loss minor. Head loss mayornya adalah FLP, panjang pipa total dibagi diameter pipa, P kuadrat per 2. HL minornya adalah K strainer, K elbow, K valve, sama dengan B kuadrat per 2. Ya. Kenapa tidak ada inlet dan exit, Pak? Karena dianggap itu sudah masuk dan sebelum keluar, gitu ya. P1 itu dianggap tidak, P1 itu dianggap, astagfirullahaladzim, ini apa sih? Tinggal sedikit saja. Ini loh. Ini ya. Kenapa inlet dan outlet tidak masuk dalam minor losses? Karena pembahasan ini dianggap
kontrol volumenya itu tidak dari sebelum masuk dan sudah keluar, tapi sesudah masuk dan sebelum keluar, gitu ya. Dengan panjang L1 tambah L2. Otomatis kerugian minor akibat inlet dan outlet tidak termasuk di dalam pembahasan. Nah, ini lanjut ya. Maka pressure drop adalah akibat kerugian mayor ditambah kerugian M dot-nya diperoleh dari rho V kuadrat kali A, V per 4 D kuadrat. Dari M dot tahu, diameter pipa tahu, density tahu, V kuadrat dapat diperoleh. V kuadrat diperoleh, kita dapat memperoleh Reynolds number, karena dP dan rho mu-nya dapat ditentukan. Dari bahan dan diameter pipa, E per D-nya charge yang tadi bisa didapatkan. Maka E per D dan Reynolds, lihatlah mau di diagram F-nya berapa. Maka 0,1 P1 per rho, ya kan? Karena P1 dikurangi P2 kan disyaratkan 0,1 P1 per rho. Supaya kerugiannya tidak lebih dari 10%. Ya. Oke, 0,1 P1 per rho adalah FLPDB dan sebagainya. Maka LP dapat ditentukan karena KST-nya tahu, KL tahu, KV tahu, V kuadrat per 2 tahu. Ya. Ini yang tidak tahu adalah P1-nya kan tahu ya. Kalikan ini. Sehingga dengan friction factor yang tahu, LP-nya bisa didapatkan. Catatan, makin besar panjang pipa, LP, makin besar pula pressure drop-nya. P1 dikurang W2, W2-nya makin kecil. Pada panjang pipa LP tertentu, makin kecil diameter pipanya, maka diameter pipa mengecil, V-nya membesar, LPDP membesar, ya. Pressure drop makin besar. Oke ya. Panjang pipa tertentu, ya, DP-nya mengecil. Apa yang membesar? Kalau diameter mengecil, kecepatannya membesar. LP bagi DP membesar, kenapa? Karena DP-nya mengecil. Dalam panjang pipa yang sama, LP per DP-nya membesar. Sehingga ini membesar, V-nya membesar pula. Pressure drop-nya makin besar. Maka untuk debit tertentu dan panjang pipa tertentu, orang cenderung menyesuaikan kemampuan kompensasi pompanya dengan tidak menggunakan diameter pipa yang terlalu kecil dan tidak menggunakan apa? Bahan pipa di dalam yang menyebabkan friction faktornya bisa menjadi besar. Nah, saudara lihat, saudara lihat bahan ini di rumah, ya. Nah, kalau saudara pelajari kasus berikutnya yang terjadi di proses yang lebih kompleks, saya minta maaf. Nanti saya singgung minggu depan ini. Ya, ini ada air dipompa dari sebuah sumur, reservoir, dimasukkan ke dalam tangki. Perhitungan saya ini sudah perfect, ya. Tetapi saya lupa memasukkan lupa memasukkan lossesnya. Padahal sistem salurannya ini sudah bagus sistematikanya. Sistem aliran dibagi 3 segmen kontrol volume, yaitu kontrol volume dari keluaran pompa ke tangki T, D ke T. Kontrol volume dari reservoir ke kontrol volume suction point S, dari sumur ke sebelum masuk pompa. Ya, kontrol volume dari suction point S ke discharge valve untuk menghitung daya pompa. Ya, urutannya sebelum masing-masing segmen diselesaikan harus ditentukan dulu beberapa parameter sebagai berikut. Kecepatan aliran dalam pipa dari M dot, ini urut-urutan ini saudara perhatikan, gitu loh. Kalau ujian tinggal saudara mengerti, oh ini harus dihitung dulu, gitu loh. M dot tahu, maka kecepatan aliran dalam rata-rata dalam pipa bisa ditentukan. Reynolds number bisa ditentukan karena kecepatannya sudah tahu, diameter tahu,
density, dan mu tahu. Dari bahan pipa dan diameter pipa dapat ditentukan relative roughness, kurva yang tadi itu, yang garis-garis linier. Dari Reynolds dan E predict didapatkan friction factor dari Moody diagram. RE dan friction factor, minor losses coefficient diketahui. Maka K elbow, K strainer, K valve, K exit bisa didapat dari tabel atau diketahui di soal. Nah, ini adalah konsepnya menghitung. Tetapi sayangnya perhitungan saya ini lupa menuliskan, astagfirullah, kenapa kamu keluar sendiri gitu loh. Ini loh, Nak. Ini kok tidak ada friction faktornya, sorry, friction factor, head loss-nya gitu loh. Dari D ke T, dari keluaran pompa ke tangki. Mestinya ini sudah ada alfa, sudah benar aliran viskus ya. Tetapi nanti tambahin sendiri di rumah. Ini harus ada kerugian dari D ke T. Kerugian dari D ke T itu friction factor. Sorry, major losses dan minor losses dari D ke T. Coba lihat gambar ini. Kalau minor losses dari D ke T, apa saja ya? Dari D ke T, siapa tahu? Apa saja minor lossesnya dari D ke T? Itu ini loh, Nak, keluaran pompa, itu masuk tangki. Apa saja? Izin menjawab Pak, itu Pak Silakan. ada elbow Pak, Sama? sama Vinandra? yang itu Pak, yang di perubahan dari penampang ya Pak, dari perubahan dari tekanan yang ada di titik. Apa saja keluarga minor losses dari D ke T? Betul, elbow, kurang satu. Elbow sama sudden Pak, sudden contraction. Mana enggak ada sudden contraction, nah. Exit ini lah. Ini elbow, ini exit. Ngerti ya? Ya Pak. Oke, lalu ada major losses sepanjang ini, kan saya kasih tahu panjangnya. Ini loh. Apa itu panjang pipanya ini loh. Ini kalau diketahui ini harus dijadikan major losses. Sementara minor losses yang ada dari sumur ke pompa masuk apa saja? Winandra. Ya Pak. Iya, dari sumur sampai ke es sebelum masuk pompa. Itu Pak, ada yang namanya yang masuk yang in, kemudian ada penyempitan itu Pak, yang orifice, bukan orifice, ada valve-nya Pak. Apa? Ada apa? Ada valve. Valve. Ya Pak, valve. Valve ya. Jadi dilihat saja ini ada saringan, strainer ya, ini loh strainer ya. Lalu ada elbow, ada valve. Berarti ada strainer digunakan menghitung K elbow dan K valve gitu ya. Sehingga nanti ini ketemu PS. Sedangkan perhitungan yang ini ketemu PD. Berapa tekanan pompa untuk bisa naikkan, gitu peristiwanya kan gini. Konsep berpikirnya itu. Tangki ini tekanannya tinggi. Berarti tekanan pompa keluar harus lebih tinggi dari tekanan tangki agar bisa cukup energinya untuk membawa dia naik ke ketinggian HD ini loh. Loh, ini naik ini. Bisa 35 meter ini di industri. Ya. Oke. Selain naik, dia juga harus melawan minor losses, yaitu exit dan elbow, gitu kan? Oke. Nah, saya kasih tugas saudara menghitung dengan benar berdasarkan pedoman ini. Bukan semua. Siapa yang mau jadi pionir untuk presentation di awal minggu depan? Sebelum saya lanjutkan ke boundary layer equation. Ya. Siapa yang bisa membuat itu? Apa itu? Perhitungannya yang benar. Ingat baik-baik yang sudah saya tuliskan ini bukan salah. Ya. Jadi
Yang saudara harus lakukan adalah menuliskan ini saja. Ini, lah ini. Ini sudah oke petunjuknya ya, petunjuknya. Tapi yang belum adalah ini tidak ada losisnya, nak. Mayor dan minornya belum ada. Demikian pula dari SR ke S belum ada mayor dan minor losisnya ya. Anggap catatan ya. Ini panjangnya dari D ke T itu totalnya adalah LD. L besar D. LD. Ini loh. LD. Sedangkan dari sumur ke masuk pompa dianggap panjangnya LS. Untuk menghitung minor losisnya itu loh. Mayor losisnya itu loh. Oke ya. Sehingga nanti setelah dari S ketemu tekanan S, dari D ketemu tekanan PD, PS, maka berikutnya daya pompanya bisa dihitung. Daya pompanya ini adalah tidak ada losis dalam pipa, dalam pompa misalnya ya. M dot PD dikurangi PS per rho. W dot sub adalah ini W dari pompa yang sesungguhnya adalah dibagi efisiensi pompa. Oke, baik saudara. Saya kira waktu kita sudah habis. Ingat baik-baik. Kalau ada, saya belum nyatat Winandra. Winandra agak lebih mengejar konsepnya ya, Winandra. Oke. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Saudara, pelajari di rumah. Dan apa yang tadi belum ada losisnya, tolong 1-2 orang saya ingin lihat besok seperti apa saudara mengerjakan kalau ada soal semacam itu. Terima kasih atas segala perhatian saudara di dalam kelas ini. Sampai ketemu minggu depan. Yang kita adalah kuliah ke minggu ke-14.